buang ke tempat sampah. Pelajaran ada teman-temannya yang tidak hadir, silahkan lihat salon sampingnya apakah ada yang tidak hadir. Doa kepada kedua kelasnya, silahkan. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar itu, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu silahkan berdiri. Kita akan melakukan terjadi tolak menolak, ataupun bisa dibilang ada sisi negatif
jamur rumput tadi. Rantai makanan ada 3. Ada produsen, ada konsumen, dekomposer, ada konsumen dekomposer. Di sini Ibu mengajak kalian untuk menyimak sebuah video yang nantinya akan dibuat sebagai tugas kelompok yang dibuat nanti 3 kelompok. Setiap kelompok wajib presentasi depan. Di mana nanti nilai yang paling tinggi akan ditambahkan ke dalam nilai untuk akhir semester. Silakan disimak videonya. Tujuan pembelajaran yang pertama mampu memahami struktur rantai makanan. Yang kedua, mampu mengetahui fungsi dalam suatu rantai makanan. Yang ketiga, mampu membuat rantai makanan yang sangat sehat. Makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lain. Sehingga terjadi proses memakan dan memakan antara makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Apakah kamu dapat mengidentifikasi hubungan antara makhluk hidup pada gambar di samping ini? Dan coba dari gambar selanjutnya. Rantai makanan kita bisa menggambarkan hubungan pada gambar di atas dalam bentuk rantai makanan seperti berikut. Yang pertama, rumput. Rumput merupakan sebuah ekosistem tumbuhan yang berperan sebagai produsen. Yang kedua ada kelinci, yaitu kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Yang ketiga ada elang. Elang merupakan konsumen tingkat 2. Fungsi yang paling akhir disebut sebagai puncak dari rantai makanan. Posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora ataupun omnivora. Hewan tersebut biasanya tidak diburu oleh hewan lainnya untuk mencari makanan. Fungsi yang paling akhir bisa dikatakan adalah sebagai elang ataupun karnivora. Dekomposer. Lalu siapa yang akan memakan elang? Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer ketika makhluk hidup mati. Telurnya akan membusuk dan diurai oleh dekomposer. Hasil penguraian ini akan membentuk humus dalam tanah. Ini membutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup lain. Sehingga proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Membuat rantai makanan, menurutmu apa peran hewan omnivora pada rantai makanan? Karena mereka bisa memakan tumbuhan dan hewan, hewan omnivora bisa menjadi konsumen 1, 2, atau bahkan 3. Contohnya monyet yang bisa memakan serangga dan buah. Cobalah kalian membuat rantai makanan dari gambar di bawah ini dan coba cermati. Rantai makanan di ekosistem laut. Pada ekosistem laut yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata. Karena kalau kita menanam padi pasti ada tikus. Di mana tikus adalah hama untuk padi. Jadi kalau tidak ada pembasmi tikus, nanti semua sawah dirusak. Berarti tikus akan dimakan seekor ular lagi tadi ada lagi elang adalah sebagai konsumen yang paling terakhir. Menurut kalian konsumen yang paling terakhir itu adalah elang. Elang apa dia butuh?
Sawi bulan ayam enak. Sawi merupakan produk produsen di mana dia nanti penyedia makanan. Tapi yang menjadi konsumen pertamanya adalah konsumen kedua dan konsumen ketiga adalah yang menjadi konsumen paling terakhir adalah ayam. Itu boleh. Ada lagi yang sudah siap. Sebuah pertanyaan di mana nanti siapa yang paling cepat dia yang akan mendapatkan nilai. Produsen disebut tumbuhan ataupun bisa tidak semua makanan harus tumbuhan ya, tapi dia sebagai penyedia makanan pertama. Siapa tadi yang menjawab? Bagian makanan ada 3. Baiklah, mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Tapi sebelum itu ingin tanya, ada yang belum mengerti? Silahkan ditanyakan. Ada yang belum dimengerti? Tidak ada? Ada refleksi? Ada refleksi untuk pelajaran pada hari ini. Menurut anak-anak ibu, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Iya. Skor 1 sampai 5, apa mana yang ingin Anda berikan? Angka 1 dari 1 sampai 5. Tadi katanya menyenangkan. Jadi dari angka 1 sampai angka 5 berapa ya? Nanti akan berikan tugas di rumah, yaitu pada halaman 102. Pada di halaman 102 yang besok akan kita periksa. Bagi siapa yang belum memahaminya, di sini Bu akan membuat sebuah SBG sebagai penutup pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ibu bilang hidup, jangan sentuh hidupmu. Oke, ada yang tahu? Kalau ibu bilang mata, jangan sentuh matamu. Tapi peraturannya kalau sentuh mata silahkan sentuh. Kalau ibu bilang mata silahkan sentuh telinga. Kalau ibu bilang mulut silahkan sentuh hidung. Ibu bilang hidung silahkan sentuh mulut. Siapa yang salah dulu ya? Sebelum kita belajar lagi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pada hari ini adalah rantai makanan yang disebut sebagai makanan dan dimakan. Di mana rantai makanan itu adalah produsen, yaitu pemakan ataupun penyedia makanan, dan juga konsumen pertama, di mana konsumen pertama adalah hewan yang memakan produsen, dan ada juga konsumen kedua, di mana konsumen kedua adalah pemakan yang konsumen pertama, yang biasanya adalah konsumen kedua itu merupakan konsumen paling akhir, namun itu disebut tergantung dengan rantai makanan, karena tadi ada disebutkan rantai makanan pendek dan rantai makanan yang panjang. Untuk minggu depan kita akan mempelajari jaring-jaring makanan yang akan tetap berkaitan dengan rantai makanan. Jadi nanti diharapkan sebelum kita memulai pembelajaran untuk jaring-jaring makanan,